Teori penemu sel. Penemuan sel berawal pada tahun 1655 ketika Robert Hooke mengamati irisan gabus menggunakan mikroskop sederhana. Ia melihat ruang-ruang kecil seperti kotak sarang lebah dan menamakannya selula atau sel. Beberapa tahun kemudian, ilmuwan lain mengembangkan teori tentang sel. Matthias Claydon 1838 menyatakan bahwa semua tumbuhan tersusun atas sel. Theodor Schwann 1839 menyimpulkan bahwa semua hewan juga tersusun atas sel. Rudolf Virchow 1855 menambahkan teori bahwa setiap sel berasal dari sel yang telah ada sebelumnya. Omnis cellula et cellula. Pengertian sel. Sel adalah unit struktural, fungsional, dan hereditas dari makhluk hidup. Struktural karena membentuk tubuh organisme, fungsional karena melakukan proses kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi, dan hereditas karena membawa informasi genetik melalui DNA. Senyawa makromolekul penyusun sel. Pertama, karbohidrat, sumber energi utama dan bahan penyusun dinding sel tumbuhan selulosa. 2. Lipid lemak, berfungsi sebagai cadangan energi dan penyusun membran sel. Fosfolipid. 3. Protein, berperan sebagai enzim, hormon, dan bahan struktural sel. 4. Asam nukleat DNA dan RNA, menyimpan dan meneruskan informasi genetik. Ukuran sel. Ukuran sel bervariasi, tetapi umumnya berkisar antara 1–100 mikrometer. Sel bakteri hanya sekitar 1–10 mikrometer, sedangkan sel tumbuhan atau hewan bisa mencapai 100 mikrometer. Organisme yang lebih besar bukan berarti memiliki sel yang lebih besar, melainkan lebih banyak jumlah selnya. Jenis sel. Pertama, sel prokaryotik tidak memiliki membran inti sejati. DNA berada di daerah yang disebut nukleoid, tidak memiliki organel bermembran seperti mitokondria. Contoh, bakteri dan cyanobactery. Kedua, sel eukaryotik memiliki membran inti sejati yang melindungi DNA, memiliki organel bermembran lengkap seperti mitokondria, Golgi, dan lisosom. Contoh, sel tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Bagian-bagian sel dan fungsinya. Membran sel mengatur keluar masuknya zat dan melindungi isi sel. Sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Nukleus inti sel mengatur seluruh kegiatan sel dan menyimpan DNA. Ribosom, tempat sintesis protein. Retikulum endoplasma. Re kasar menghasilkan protein. Re halus menghasilkan lemak dan detoksifikasi. Badan Golgi mengubah, mengemas, dan mengirim hasil sintesis sel. Mitokondria, tempat respirasi sel dan penghasil energi ATP. Lisosom, menghancurkan zat sisa atau bagian sel yang rusak. Vakuola, tempat penyimpanan air, zat makanan, atau sisa metabolisme. Plastida kloroplas, mengandung klorofil dan berfungsi untuk fotosintesis pada tumbuhan. Sentriol, berperan dalam proses pembelahan sel pada hewan. Perbandingan organel sel hewan dan tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, vakuola, kloroplas, dan plasmodesmata, dan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sentriol, dan flagella. Pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses reproduksi sel untuk memperbanyak diri atau memperbaiki jaringan. Terdapat dua jenis pembelahan sel. 1. Mitosis, terjadi pada sel tubuh somatik, menghasilkan dua sel anak identik dengan jumlah kromosom sama seperti induknya. Tahapannya, profasa, metafasa, anafasa, dan telofasa, berfungsi untuk pertumbuhan, regenerasi, dan perbaikan jaringan. Kedua, meiosis, terjadi pada sel kelamin gamet, menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya, berfungsi untuk pembentukan sperma dan ovum serta menjaga kestabilan jumlah kromosom antar generasi.